Hai semua, kali ini aku mau bikin kue kering. Ini dari satu adonan, 1 kilo tepung terigu dan jadi 7 toples ukuran 500 gram ya. Ada nastar klasik, palm cheese cookies, sandwich coklat, kastengel, banana cookies, ada coklat kacang choco chip dan tamrin kacang Nutella. Ini semua rasanya enak banget. Nah, aku udah pernah bikin untuk yang part satunya dan ini untuk part 2-nya ya. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya aku pakai 1 kg tepung terigu protein rendah, aku pakai merek Kunci Biru, lalu pakai 150 gram tepung maizena, 3 sendok makan susu bubuk, 700 gram margarin, tapi di sini aku campur, aku mix antara 500 gram mentega Royal Crown ditambah dengan 200 gram margarin Blue Band. Atau kalau kalian mau pakai full margarin boleh atau full mentega juga boleh sesuai selera. Lalu aku pakai 250 gram gula halus dan 6 butir kuning telur. Pertama, masukkan margarin dan juga menteganya, lalu tambahkan gula halus. Ini gula halusnya tadi udah disaring dulu ya biar halus. Nah, sekarang kita mixer, ini pakai kecepatan rendah aja ya. Terus di mixernya juga nggak usah terlalu lama, cukup sampai tercampur sekitar 2-3 menit ya. Nah, untuk mixernya di sini aku pakai mixer Mito MX700. Ini ada 6 kecepatan. Mixernya bagus banget, kokoh dan juga kuat. Kapasitas bowlnya juga besar ya, 7 liter. Nah, ini margarinnya udah mulai tercampur. Sekarang masukkan telur, ini masukkan satu persatu. Nah, ini sesekali aku juga bersihkan ya bagian pinggir-pinggirnya biar semuanya benar-benar tercampur rata. Lanjut aku mixer lagi. Masukkan susu bubuk, tepung maizena, dan masukkan 1 kg tepung terigu ya. Dimasukinnya sedikit demi sedikit aja. Kalau kalian pakai hand mixer juga bisa ya. Setelah di mixer antara margarin dan juga gula halusnya, kalian bisa masukkan tepungnya sedikit demi sedikit sambil diaduk. Nah, ini udah cukup tercampur rata, aku matikan mixernya. Lalu aku pindahkan ke dalam alas kerja untuk memastikan semua benar-benar tercampur rata ya. Diuleni ini sebentar aja. Ini adonannya udah tercampur rata ya. Sekarang aku akan masukkan ke dalam wadah. Ini adonannya akan aku langsung bentuk, tapi aku tutupin dulu ya pakai plastik biar permukaannya itu nggak kering karena udara ya. Nah, dibuka sedikit aja yang mau dikerjain. Nah, pertama aku akan bikin nastar dulu. Nah, untuk nastar aku pakai ukuran sendok takar 5 ml biar nanti ukurannya sama. Nah, biasanya untuk nastar di toples 500 gram itu membutuhkan sekitar 58-60 buah nastar ya. Nah, di sini aku bikin sekitar 58 bulatan. Ini udah aku cetak semua untuk nastarnya. Nah, untuk sisa adonannya ini simpan di dalam kulkas ya, biar margarinnya tetap terjaga dan tidak meleleh di suhu ruang. Nah, ini aku udah siapkan juga selai nanas yang sudah aku bulat-bulatkan. Ambil satu adonan, lalu aku tekan bagian tengahnya dan masukkan selai nanas. Kita rapatkan lagi. Lalu bulatkan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Lakukan semuanya sampai selesai.
Nastarnya udah selesai aku bentuk dan siap buat kita oven. Untuk api kompornya aku pakai api sedang cenderung kecil seperti ini, dan untuk lubang atas ovennya dibuka ya. Nah, ini ovennya udah panas, sudah aku panaskan dulu tadi sebelumnya. Kita masukkan adonan nastarnya dan kita oven selama 35 menit ya. Setelah 20 menit, aku keluarkan dulu nastarnya dari oven karena akan aku oles dengan kuning telur. Di sini aku pakai 2 kuning telur ditambah 1 sendok makan minyak goreng dan ditambah juga pewarna kuning telur. Nah, ini kita olesi di nastar yang udah setengah matang ya. Ini nastarnya juga udah nggak terlalu panas. Nah, setelah olesan pertama ini selesai, tunggu dulu agak kering, lalu ditimpa lagi dengan olesan yang kedua ya. Jadi di sini aku 2 kali mengoles dengan kuning telur biar warnanya cakep. Nah, semua udah selesai aku oles dengan kuning telur. Sekarang kita oven lagi. Masukkan ke dalam oven. Nah, ini posisinya dibalik ya. Yang tadi di bawah jadi ke atas, yang di atas jadi di bawah, biar matangnya merata. Nah, ini kita oven lagi selama 15 menit ya. Jadi total ovennya itu 35 menit. Nah, ini udah matang, akan aku keluarkan dari oven. Lanjut kue yang kedua, aku bikin palm cheese cookies. Aku butuh 300 gram adonan. Nah, ini untuk sisa adonannya masukin lagi ke dalam kulkas ya. Nah, ini tambahkan 50 gram keju cheddar yang sudah diparut, lalu aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang aku akan cetak. Nah, ini aku masih pakai sendok takar yang ukuran 5 ml ya. Untuk palm cheese cookies ini, satu toples biasanya sekitar 55 buah. Jadi aku bikin sekitar 55 juga ya. Tapi kalau kalian mau dilebihin 1 atau 2 juga boleh banget. Nah, sekarang akan aku bulatkan, lalu siapkan juga palm sugar seperti ini ya. Tinggal ambil satu adonan lalu dibulatkan dan kita masukkan ke dalam palm sugarnya. Nah, lalu kita goyang-goyangkan sampai permukaan adonannya ini tertutupi dengan gula palem ini ya. Lalu kita susun di atas loyang. Nah, ini loyangnya aku alasi dengan baking paper atau kertas roti ya, biar nggak lengket karena ini kan permukaannya ada gulanya ya. Setelah selesai dibentuk, sekarang saatnya buat kita oven. Nah, di sini untuk palm cheese cookies aku oven selama 30 menit aja. Nah, kalau udah 15 menit, aku pindahkan ya posisi loyangnya. Yang di bawah jadi ke atas, yang di atas jadi ke bawah, biar matangnya itu merata. Lanjut di oven lagi selama 15 menit. Jadi total ovennya itu 30 menit ya. Nah, ini setelah matang akan aku keluarkan dari oven. Kue yang ketiga kastengel, aku butuh 350 gram adonan. Nah, ini tambahkan dengan 100 gram keju cheddar yang sudah diparut, lalu diaduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, aku akan cetak. Ini aku pakai bingkai kue kering, biar nanti hasilnya sama ya. Nah, ini untuk bingkainya tingginya itu 1 cm. Lalu diratakan menggunakan rolling pin. Nah, ini akan aku cetak dengan cetakan kastengel ya. Boleh juga kalau nggak ada cetakan kalian potong-potong pakai pisau. Nah, ini kita letakkan di atas loyang. Untuk kastengel, satu toples ukuran 500 gram itu biasanya kalau pakai cetakan ini tuh butuh sekitar 75 kotak kastengel ya. Setelah semuanya dicetak, oles permukaannya dengan kuning telur. Nah, ini kuning telurnya sisa yang tadi kita bikin nastar ya. Lalu taburi permukaan atasnya dengan keju parut.
Sekarang kastengelnya siap di oven, kita masukkan ke dalam oven. Nah, karena ini ukuran kuenya itu lumayan tebal 1 cm, aku oven selama 50 menit ya. Setelah 25 menit, tukar posisi loyangnya, yang di bawah jadi ke atas dan yang di atas jadi ke bawah biar matangnya merata. Oven lagi selama 25 menit, jadi total ovennya itu 50 menit ya. Nah, ini udah matang, aku keluarkan dari oven. Ini wanginya harum banget. Kue yang keempat, aku bikin sandwich coklat. Nah, ini aku juga pakai bingkai kue kering, tapi ini yang lebih tipis ya. Ini yang tebalnya itu setengah sentimeter. Oh iya, aku juga mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya kalian gak sempat semua dibentuk, adonannya itu bisa kalian simpan di dalam kulkas, tahan 2-3 hari. Nanti kalau misalnya kalian mau bentuk, tinggal keluarin lagi aja dari kulkas ya. Asal di dalam kulkas itu ditutup dengan plastik rapat-rapat ya. Nah, ini adonannya aku rapikan menggunakan rolling pin, kita ratakan. Nah, untuk sandwich coklat ini aku butuh sekitar 55 kotak. Nah, ini pakai cetakan seperti ini ya. Nanti untuk detailnya aku akan simpan di description box ya. Jadi kalian tinggal baca aja nanti di description box untuk keterangan yang lebih lengkap. Nah, sekarang aku akan tambahkan coklat stick yang sudah aku potong-potong seukuran cetakan, asalnya panjang-panjang seperti ini ya. Lalu kita potong-potong aja menggunakan pisau. Ini simpan di bagian atas cookies. Nah, ini agak sedikit ditekan aja biar coklatnya itu nempel ya. Ini kuenya siap di oven. Nah, karena kuenya ini lumayan tipis ukurannya, jadi aku oven cukup 30 menit aja ya. Setelah 15 menit, seperti biasa, tukar posisi loyangnya, yang di bawah jadi ke atas dan yang di atas jadi ke bawah, biar matangnya itu merata. Nah, ini kuenya udah matang ya, karena aku keluarkan dari oven. Kue yang kelima, banana cookies. Nah, ini aku masih pakai cetakan yang ukuran 5 ml. Untuk satu toples ukuran 500 gram itu membutuhkan sekitar 60 buah banana cookies ya. Setelah diukur semuanya, sekarang saatnya dibentuk. Tinggal kita bulatkan dulu seperti ini, lalu dibentuk lonjong ya. Nah, bagian ujung-ujungnya agak diruncingkan seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Setelah dibentuk semua, saatnya buat kita oven. Nah, di sini aku oven kurang lebih selama 35 menit ya. Seperti biasa, kalau udah 20 menit aku tukarkan posisi loyangnya ya, biar matangnya merata. Nah, kita oven lagi selama 15 menit, jadi total ovennya itu 35 menit. Nah, ini udah matang, akan aku keluarkan dan biarkan kuenya dingin. Lanjut, kue yang keenam aku bikin tamperin kacang Nutella. Nah, ini aku masih sama pakai cetakan yang 5 ml ya. Untuk tamperin Nutella ini aku butuh sekitar 55-57 buah. Nah, ini aku ukur dulu adonannya. Ini untuk kue tamperin udah aku ukur semua, dan ini sisanya yang terakhir untuk kue yang ketujuh aku masukkan lagi ke dalam kulkas ya. Nah, siapkan kacang, ini kacang cincang, kalian bisa beli di toko kue ya. Lalu siapkan juga putih telur yang sudah aku kocok lepas. Nah, ini ambil satu adonan, kita bulatkan dan masukkan ke dalam putih telur. Lalu kita masukkan ke dalam kacang cincang. Dan kita taburi sampai kacang cincangnya itu menempel. Lalu sedikit dipadatkan seperti ini ya.
Simpan di atas loyang. Ini loyangnya juga udah aku alasi dengan kertas roti atau baking paper. Nah, lalu kita tekan bagian tengahnya. Ini aku pakai pipet ya. Kalau kalian mau pakai telunjuk atau tangan juga boleh ya, seperti ini. Kuenya udah siap buat kita oven. Nah, di sini aku oven selama 40 menit ya. Setelah 20 menit, aku keluarkan dulu dari oven. Lalu aku isi dengan selai. Ini aku pakai selai coklat merek Nutella. Kalian juga boleh pakai merek apa aja sesuai selera ya. Sekarang setelah semuanya dikasih selai, aku oven kembali selama 20 menit. Jadi total ovennya itu selama 40 menit ya. Nah, ini udah matang, akan aku keluarkan dari oven. Nah, sekarang kue yang ketujuh atau kue yang terakhir, aku akan kasih 2 sendok makan coklat bubuk. Lalu kita saring ya, biar coklat bubuknya itu tidak bergerindil. Aduk menggunakan spatula. Nah, ini adonannya masih agak keras ya, karena masih dingin baru dikeluarkan dari kulkas. Lanjut, aku aduk aja menggunakan tangan biar lebih cepat tercampur. Nah, seperti ini. Sekarang tambahkan 75 gram kacang cincang dan juga 75 gram choco chip ya. Untuk penggunaan choco chip di sini itu wajib ya, karena adonannya ini kan tidak terlalu manis. Terus juga ditambah dengan coklat bubuk yang rasanya agak pahit. Jadi harus pakai choco chip biar rasa manisnya dapat dari choco chip. Ini rasa kuenya enak banget. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang saatnya buat kita bentuk. Untuk cetakannya aku pakai sendok takar ukuran 7,5 ml. Nah, ini langsung aja aku simpan di atas loyang seperti ini. Setelah semua dibentuk seperti ini, aku akan kasih sedikit motif aja pakai garpu, ditekan-tekan dikit aja. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini lanjut di oven selama 35 menit ya. Seperti biasa, kalau udah 20 menit, tukar posisi loyangnya biar matangnya merata. Lanjut kita oven lagi selama 15 menit, jadi total oven itu 35 menit. Setelah matang, kita keluarkan dari oven. Nah, sekarang aku akan lelehkan ini coklat banana atau coklat pisang ya. Aku pakai merek Elmer. Nah, kalau misalnya udah mencair seperti ini yang tadi banana cookies kita celupkan ke dalam coklat cairnya. Lalu simpan di atas cooling rack seperti ini ya. Setelah lapisan pisang coklatnya ini mengeras atau membeku, aku cairkan sedikit di sisi atau dark cooking coklat. Nah, ini kita kasih motif di bagian bawah dan atasnya ya, biar bentuknya seperti pisang. Lalu juga kasih motif di tengahnya. Nah, ini aku pakai korek kuping yang bersih ya, atau kalian mau pakai kuas juga boleh sesuai selera. Ini banana cookiesnya udah jadi, cantik banget. Nah, ini 7 variannya udah selesai aku bikin, kuenya udah dingin semua. Aku akan masukkan ke dalam toples. Nah, pertama aku masukkan nastar. Untuk nastar itu adalah favorit kalau lebaran ya, jadi harus selalu ada. Lalu sekarang aku masukkan palm cheese cookies. Ini rasanya enak banget, dalamnya renyah. Lalu ini ada sandwich coklat. Sekarang kastengel.
Ini juga rasanya enak banget ya, walaupun bukan resep asli dari kastengel, tapi rasa kejunya benar-benar terasa dan enak banget. Nah, yang ini adalah coklat choco chip kacang. Ini rasanya enak banget ya, emang paduan coklat dan juga kacang itu emang udah paling enak, ditambah manisnya dari choco chip yang legit. Lalu banana cookies, ini rasanya manis, anak-anak pasti suka sama kue ini. Nah, thumbprint cookies ini adalah favorit suami aku, karena dia suka banget sama Nutella, rasanya juga enak banget. Nah, ini masih ada sisa buat kita cemilin. Nah, ini dia 7 toples, 7 varian kuenya udah selesai aku bikin. Semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa like dan subscribe juga buat kalian yang belum subscribe. Makasih.